Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, ya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang aduhai, yang cimilewiw. Pokoknya mah buat penonton semua yang nonton video ini nih ya, doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Insya Allah nggak ada yang sakit ya. Kumpulin kopi-kopinya diguder dulu ya. Yang nggak suka ngopi bikin teh. Kalau kalian nggak suka ngapa-ngapain ya udah bubar. Ada beberapa topik yang menarik yang bakal gue naikin. Pertama adalah tentang suara Lesti Kejora ini masuk top survei. Wah, di acara Quiz Family 100. Gila, top survei loh. Keren banget ya. Lalu yang terakhir nanti kita bakal ngebahas Bang Bilar tuh dulu banyak yang ngemanfaatin. Di saat ratingnya naik tuh, siapa aja tuh langsung bek gitu ya. Giliran mereka lagi ada masalah, boro-boro Newport malah ikut-ikutan. Itu nanti akan kita bahas di akhir video ya guys ya. Langsung aja yuk kita menuju TKP. Kita play. Sebelum kita ngebahas reaction videonya, gue cuma mau ngingetin buat kalian bahwa nanti Abang El ini persiapannya kayak gimana nih ya, mau jadi host. Ini banyak banget foto-foto ya bertebaran, iklan-iklan bertebaran, yaitu tentang dimana Abang El jadi host. Nah di sini mungkin kalian bisa lihat di depan layar handphone kalian ada siapa nih yang cilik cewek nih ya. Ini udah rada gede lah ya. Terus ada Rina Nose, lalu ada Abang El dan ada Uwa Hakim atau Irfan Hakim. Bah, ya, Sabtu 2 November, jangan lupa. Ya, jangan lupa Abang El udah latihan jadi MC atau jadi host Master of Ceremony. Kalau kemarin lagu Cinta udah basi ya. Kenapa? Karena udah dihianati sama si Pak Haju. Jadi lagunya udah sebotol minuman gitu. Sekarang lagi bikin terobosan mau jadi host. Ini gokil banget sih menurut gue ya. Lihat fotonya, fokusin bentar. Gue bangga banget. Kenapa? Ini host ya. Sekali lagi ini host, bukan perform. Ini host, gokil loh. Ya, jantungnya dari sebuah acara, gokil banget ya. Kira-kira kayak gimana gitu ya. Omongan belum kelar jadi host. Oke. Ini waktu di Thailand ya. Abang lu nggak mau pulang. Kaget bapaknya. Jadi abang mau gimana? Wow. Bangkok. Wow. Boleh abang kita yang satu ini. Gak mau pulang guys. Pengennya di Bangkok saja di Thailand. Aduh, kenapa ini? Apa yang menyebabkan abang semakin betah di Thailand? Kita coba dengerin ini, papanya kayaknya nggak marah deh. Kamu udah potong kontrak. Abang El Explorer. Asisten dulu kerja itu ya. Ada kontrak kerja. Gak mau. Udah dibayar sekolahnya sama kakak. Oh iya. Harus sekolah. Harus sekolah nak. Ya mau. Sekolahnya di sini aja berarti ya. Kamu ngerti bahasanya di sini? Bangtalan. Bangtang ini. Hai. Mau ngomong gitu. Bernada. Bangtalan. Abang bilangnya Ini sejarah. Ini sejarah Abang El ngomong Thailand. Tang talai, kongci pacai. Itu mah Cina ya. Aduh, abang bisa aja. orang-orang di sini gimana abang bilangnya? Pang talang kalau ngongkong. Gimana ngomongnya? Sawadika. Saudi. Coba ngomong. Sawadika. Lah. Coba ngomong ke kamera. Sawadika. Sawadika. Ayo. Dia lagi nikmatin makanan, dia nggak mau diganggu loh kalau udah makan. Dia kalau lagi enak gitu ya. Besok kita pulang, oke? Pulang. Besok sekolah. Pulang. Apa ya, lucu banget ya pas Abang El ngomong Thailand itu ya. Mungkin abang nyaman di sana karena makanan di sana atau jajannya di sana enak-enak mungkin gitu. Karena unik-unik kali ya. Tang telai. Ini kita kembali lagi syuting Romansa Dangdut. Romansa Dangdut. Semoga hari ini tuh. syuting kita lancar. Amin. Tidak ada kendala. Amin. Walaupun dari cuaca, dari alat, semua selalu diberi kesehatan. Amin. Dan semoga yang promo ini akan menjadi tayang dan selalu disukai oleh masyarakat Indonesia. Amin. Dan
insya Allah bisa ratingnya bagus lah. Amin. Amin. 5 ke bawah. Oh, Alangkah baiknya 5 ke sebelum bawah. kita mulai syuting, Siap. kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga syuting kita lancar. Berdoa dimulai. Oke, ini rapat ya, jadwal syuting mereka itu memang padat terus gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan aja cepat segera tayang. Karena kan memang kita menunggu sampai bulan November ya, bulan 11 itu informasi dari Bang Bilar kemarin bahwa akan segera tayang. Kalau pertengahan November atau ya di awal-awal November nanti, gue yakin trailernya bakal muncul. Bukan trailer ya, jadwal tayangnya. Kalau trailernya mau udah, kalian bisa nonton di RCTI. Jadi mudah-mudahan nanti sinetron Leslar terbaru ini ya, romansa dangdut ya, bukan kampung dangdut ya, salah nulis gue kemarin ya. Bisa menjadi sinetron unggulan dan ratingnya bisa naik terus. Nah, guys ya, oke. Rencana kemana Bang? Belum tahu. Oke, Belum kapan? siap. Belum tahu ya. Ya, kita nggak tahu nanti ke depannya. Tadi goalsnya saya pengen wujudin istri, pengen mimpi istri di Santorini. Terus kita juga belum sempat ke Venezia, juga belum sempat. Banyak lah Oh, mau nanti keluar negeri list lagi kita ya? yang belum tercapai, yang lagi kita berusaha untuk capai. Dan tapi kalau untuk ke depan ya mungkin di Bali kali ya. Karena insya Allah nanti mohon doanya kita ke Bali, kita kan ada rencana mau ngelihat villa, lagi mau monitoring villa kita di sana. Oh, lagi bangun villa ya Bang? Alhamdulillah kita lagi bangun villa di sana. Bang, boleh cerita sedikit dong Bang soal villanya nih Bang? Pancing sih. Iya. Di sana ngebangun villa khusus buat sendiri atau untuk disewakan Bang? Multi kali ya? Sebetulnya kita dari awal kan memang itu bentuk investasi. Cuma karena memang kebetulan kita senang ke Bali, ya sesekali kita tempatin lah untuk sebagai tempat tinggal. Tapi memang tujuan utama kita untuk komersil lah. Karena memang secara investasi, saya secara pribadi menilai potensi bisnis di sana cukup besar gitu ya. Karena memang warga luarnya cukup banyak peminatnya yang berdatangan ke Bali. Daerah mana deh? Kita di daerah Canggu. Ada di daerah Pereran satunya lagi. Kedua ya, palingnya. Keren banget ya. Bisnis baru ini, mencoba bisnis properti di Bali apalagi. Tentunya daya jualnya harus punya desain yang bagus. Nah, kalau konsep dari villanya Abang sendiri mengusung konsep apa Bang? Kalau untuk ini kan saya udah mempercayakan sama arsitek yang teman saya, salah satu arsitek yang bagus, yang udah punya nama juga. Memang dia ngerti maunya kita. Tapi kalau memang secara general sih, tentunya kita pengen satu bangunan yang modern ya, yang memang Keren. Karena target pasar kita memang sebetulnya bule. Jadi ya memang kita menyesuaikan dengan kebutuhan orang bule. Orang bule kita pasti sebelum bangun, sebelum desain pasti akan riset dulu dong. Bule ini maunya apa sih? Iya. Dia betul. biasa ketika dia menginap satu tempat, Airbnb atau dia nginap bulanan, apa sih yang dia pengen, kebutuhan dia apa aja di situ. Jadi kita berusaha untuk mengakomodir hal-hal itu. Bang, boleh tahu luasnya nggak sih kira-kira yang berapa? Nontonnya di YouTube gua. Iya benar. Amin. Tapi nggak segitu. Ya lumayan lah, alhamdulillah lumayan lah. Ada Ditunggu aja pokoknya. 1 hektar lebih Bang? Enggak lah. Canggu. Nggak dapat tanah segede gitu di Canggu ya? Susah ya. Rapet itu tahu. Iya, pacar Bali kan? Kan mulai. Siapa tahu dia punya pacar. Iya. Bang. Ini dekat ya. Apa jadi teaser? Bang, kenapa mutusin akhirnya berinvestasi properti? Di mana-mana kan dia narasumbernya, dia yang diwawancara. Ini kalau udah keluar nih kumat nih, jadi balik dia wawancara wartawan. Minum mencari Bali ya. Ya keluar ya. Oke, ini dari channel YouTube-nya Dinestar ya. Kalian bisa mampir di channel YouTube-nya. Jangan lupa kepoin full video, banyak banget ya wawancara semalam waktu di Marwa ya guys ya. Kita akan masuk video tentang top survei suara Lesti di Family 100. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di Family 100. Di sini ada Irfan Hakim yang kita tahu semua acaranya Family 100 ya. Ini ramai banget di TikTok dan ini wah salut sih.
Kalau nggak salah ini Lesti jadi top survei. Wah, ini gue penasaran. Lesti jadi top survei. Kalian dengerin aja suaranya teman-teman ya. Kita coba dengarkan dulu. Kita play. Di Indonesia, siapa saja penyandang wanita yang memiliki suara tinggi yang khas? Oke. Lesti Kejora. Oh. Bisa. Survei membuktikan. Oke. Siapa sih namanya? Jingga. Oke. Jadi yang gue seneng di sini nih adalah bagian dari sebuah pertanyaan dari Irfan Hakim atau dari pertanyaan yang masuk kategori top surveinya. Di Indonesia, penyanyi dengan suara tinggi dan punya ciri khas siapakah gitu loh. Artinya ini Indonesia gitu loh guys. Ini Indonesia, bukan cuman misalnya kayak Jakarta atau misalnya di Jawa doang gitu. Atau di Bali atau dimanapun itu. Ya pertanyaannya itu menurut gue unik banget. Di Indonesia siapakah penyanyi dengan suara tinggi dan mempunyai ciri khas? Lesti masuk top survei. Ini gila, keren banget. Keren banget. Pakai banget. Noh. Kok Nior nggak masuk ya? Kemarin aja nggak masuk ya waktu itu ya. Waktu Lesti jadi pemain di sini juga nggak masuk ya Nior itu. Ingat nggak kalian? Apa ya itu ya? Goyangan apa itu ya? Apa ya? Itu aja nggak masuk loh. Ini Lesti masuk loh. Top survei loh. Gila keren banget sih menurut gue ya. Repot. Jadi kan udah diakui tuh gitu loh maksud gue. Bukan cuman kita aja yang katanya lo meh lebay banget, terlalu berlebihan lo, terlalu mengagung-agungkan. Ini tim survei Ahmad Gojali, keponakannya Mang Bajuri, ini top survei. Ini top survei salah satu kuis yang mungkin kalian sudah paham dengan kuis ini. Hostnya ada Irfan Hakim. Dan hostnya sebetulnya udah berganti-ganti. Kalau dulu ada Sony Tulung kalau nggak salah ya. Sony Tulung bener nggak sih? Iya kan? Setiap mereka membuat pertanyaan itu selalu ada tim survei yang selalu mencari gitu pertanyaan-pertanyaan itu. Apa jawaban-jawaban itu kira-kira seperti apa jawaban yang pas, yang tepat, yang akurat. Dan ini Lesti masuk kategori top survei number one. Angka tertinggi, gila keren banget sih. Oke, kita sekarang akan masuk di pembahasan yang terakhir yang sesuai di awal gua kasih tahu ke kalian semuanya. Jadi dulu itu ya banyak banget ya orang-orang yang memanfaatkan kepopularitasan Rizky Bilar atau Lesti dan juga Rizky Bilar. Di zaman-zamannya mereka dulu mungkin baru pendekatan, baru mungkin bisa dibilang kayak ngalir aja pacaran segala macam. Itu kan menjadi pembahasan di sosial media itu wah parah banget ya. Di TV aja sering diundang. Ya kan, terus di YouTube apalagi podcast sana sini banyak orang yang awalnya nggak kenal tiba-tiba jadi kenal sama mereka ya, berusaha untuk mengundang mereka di acara podcast A B C D gitu ya. Bahkan ketika mereka sudah diundang di podcastnya sekali, terkadang yang gue perhatiin nih ya, yang awalnya misalnya sebelahnya doang, misalnya Bilarnya doang, tiba-tiba besok sama Lestinya, lalu besoknya lagi diundang lagi. Artinya terus menerus mungkin karena viewsnya bagus ya, karena pada saat itu memang ratingnya wah parah banget sih gitu ya. Apa yang diupload tentang mereka berdua itu naik terus gitu. Nah namun sayangnya ada salah seorang artis juga ya, konten kreator juga. Mungkin gue kasih gambaran dulu ya. Nama artisnya mungkin gue nggak mau sebutin secara detail ya, karena gue juga yakin banget ini nggak boleh dieksplor atau diekspos. Kalian suka nonton film yang ada di sinetron yang ada di Indosiar nggak sih? Misalnya kayak film-film pendekar, Angling Dharma segala macem gitu ya. Ini mah buat clue aja lah. Tapi buat kalian yang ngerti tolong ya jangan komentar yang aneh-aneh ya. Sumber informasinya dari eksklusif ya, dari eksklusifnya Bang Rizky Bilar. Jadi kalau kalian pengen tahu ya makanya kalian masuk untuk subscribe channel Instagramnya Bang Rizky Bilar. Jadi kalian bisa tahu tuh apa yang ada yang nggak perlu diekspos di luar gitu ya. Makanya kalian harus subscribe, wajib gitu ya. Jadi sosok artis yang satu ini para pemirsa, awalnya mungkin ngundang Rizky Bilar sekali, tiba-tiba viewsnya naik, kemudian juga diundang lagi, terus. Karena terusnya naik terus, jadi dia ini sering banget diundang.
Jadi walaupun si Bilar ini diundang nggak datang, tapi misalnya ngundang temennya, itu views juga naik gitu. Terus menerus begitu. Dan pada akhirnya pada saat itu diundanglah mereka berdua dan tambah meledak dong. Dan tiba-tiba kita tahu semua bahwa di tahun yang sudah terlewatkan, dan sekali lagi gue mohon maaf ya, mereka terjadilah sebuah masalah. Tapi orang yang satu ini juga ikut-ikutan. Bahkan yang membuat Bang Rizky Bilar tuh mungkin rada kecewa dengan orang yang satu ini nih ya guys ya, dengan artis yang satu ini. Dia ini bikin konten, mungkin podcast, nama judul atau hashtag dari konten tersebut adalah Jawab Spontan. Itu judulnya sok tahu banget di sini ya. Jangan disebutin ya, ini eksklusif soalnya kita menghargai ya guys ya. Nah, pada intinya begini teman-teman. Ketika awal rating mereka lagi naik-naiknya, diundang di podcast, udah berasa kayak gimana gitu ya. Namun ketika mereka menghadapi sebuah masalah yang seharusnya menurut gua sih memang secara akal sehat sih harusnya ya disupport lah ya gitu. Bukan malah ikut-ikutan sepertinya kayak mungkin bisa saja menggoreng-goreng gitu ya. Bisa aja begitu. Atau mungkin di dalamnya tuh isinya nggak seperti itu, tapi judulnya seolah-olah gitu. Sampai pada saat itu teman-teman Bang Rizky Bilar ini sempat mend-DM orang tersebut. Jadi Bang Bilar ini langsung nge-DM orang tersebut teman-teman bisa. Ya intinya dia ingin bertanya gitu loh. Bang, maaf nih sebelumnya gitu, bla 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 bla. Mungkin gambaran kecilnya begini ya. Bang, kenapa sih Bang? Dulu kan gue sering masuk di konten lo, ngebantuin lo, ngomong kasarnya begitulah ya gitu ya. Beratus-ratus ribu bahkan mungkin berjuta-juta views. Pada intinya mah ya kita tuh saling support lah segala macem loh. Tapi kok kenapa abang bikin konten begini? Mungkin seperti itu ya. Gue nggak bisa menceritakan secara detail ya teman-teman ya. Pada intinya pokoknya Bang Bilar ini mencoba untuk mengkonfirmasi orang tersebut. Nah, poin pentingnya adalah begini teman-teman. Kenapa sih gue berani bahas dan gue pengen ngebahas ini? Poin pentingnya adalah terlalu baik sebetulnya Rizky Bilar pada saat itu ya kepada beberapa orang artis yang dulu ya mungkin bisa dibilang pada saat namanya sedang naik-naiknya bersama Lesti ya. Bahkan Bang Bilar juga sering banget berstatement ketika gue diundang podcast sama orang, gue menolak untuk menerima upah atau menerima uang bensin, ngomong kasarnya gitu, karena pengennya tuh kita tuh saling kerja sama atau saling mensupport gitu. Jadi ketika gue butuh, gue pengen lo juga support gue gitu. Mungkin dalam segi konten juga mungkin seperti bahasanya gitu ya. Tujuan Bang Bilar kan kesono gitu ya, baik gitu ya. Namun sayangnya banyak sekali orang-orang yang lupa dengan hal itu gitu loh. Padahal mencoba untuk mensupport, baik lah gitu bahasa teman-teman ya. Tapi ya itulah gitu ya. Jadi gue tuh ngerasa kayak ya tega banget ya gitu. Bahkan gue lihat aja di channel YouTube-nya itu yang namanya channel yang ada Bang Rizky Bilar atau ada Leslarnya itu banyak banget loh guys. Banyak banget. Tapi ketika mereka ada masalah, ketika mereka sedang menghadapi ujian yang begitu besar, yang menurut gua satu hal yang paling terpenting ketika orang ini merasa dibantu, siapapun kita, ketika kita sudah dibantu oleh orang lain, cukup dengan support aja, nggak perlu yang gimana-gimana. Yaudah kita kasih dukungan, kasih support, kasih doa, gitu kan. Tapi justru malah ikut-ikutan bikin konten yang kayak semacam penggiringan opini mungkin seperti itu. Dan ini di luar dugaan banget. Dan mungkin bukan cuman abang yang ini ya, banyak ada beberapa juga mungkin abang-abang yang lain gitu ya, atau om-om yang lain yang terjadi ya. Dan wow, gue kaget banget sih, luar biasa banget ya. Ya mudah-mudahan Bang Bilar bersama keluarga gitu diberi kekuatan ketika menghadapi orang-orang yang seperti ini. Ya baik gitu awalnya tahu gitu ya, malah ketika ada masalah bukannya mensupport malah ikut-ikutan gimana gitu. Yang dimaksud dengan makan kacang dengan lupa kulitnya tuh dalam bahasa istilah tuh ya ini yang gue maksud mah. Ini baru bener yang begini. Udah dibantuin segala macem, giliran ada masalah bukannya support malah ikut-ikutan. Bleweh. Maaf ya guys ya, gue harus bahas ini dan banyak hal yang gak bisa gue expose secara keseluruhan. Gue hanya mungkin ya informasi-informasi kecilnya aja gitu ya, karena ini menjaga privasi juga. Ini pelajaran sih memang bahwa orang itu terkadang baik kelihatannya di depan tapi nggak tahu di belakangnya begitu. Sudahlah kalau begitu. Pokoknya kita doakan karya-karya mereka terus maju, terus berkembang, dan mudah-mudahan mereka untuk saat ini dan sampai yang akan datang bisa
memilah dan memilih mana partner yang bijak, mana teman yang bijak, dan mana semua orang-orang yang bisa diajak kerjasama secara bijak, secara baik, dan secara benar. Yang pada endingnya mereka bisa terus bekerja sama secara positif gitu loh. Enggak nguntungin sebelah doang, bahasa seperti itu teman-teman ya. Kita doakan yang terbaik buat mereka. Oke, gitu aja. Dan buat kalian juga, semoga kalian bisa menemukan partner, teman kerja, sahabat yang baik. Kita semuanya ya, bahkan mungkin bersaudara dengan baik dan benar gitu ya. Karena kadang-kadang jangankan teman, saudara aja terkadang ya itu tadi gitu ya. Ya kita berharap yang terbaik buat semuanya. Udahlah, gak selesai nih gue. Gue dulu pamit ya, gue mau ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.